Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga dalam kondisi sehat sehingga dapat mengikuti pembelajaran pagi hari ini dengan sebaik-baiknya. Selamat bertemu kembali dengan Bu Eni Kusrini dan kita akan membahas lanjutan dari materi-materi yang kemarin. Lanjutannya yaitu tentang implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu 3.1, memahami dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah 1. Menjelaskan implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 2. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahasan yang pertama yaitu tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. Di dalam ketuhanan yang Maha Esa itu terdapat dua nilai yaitu tentang hablu minannas dan hablu minallah. Hablu minallah, bagaimana hubungan antara manusia dengan Allah, yaitu diterapkan tentang 1. Percaya dengan Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. 2. Beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Sedangkan hablu minannas yaitu bagaimana hubungan manusia dengan manusia lain dalam bidang agama. 1. Menghormati orang yang sedang melaksanakan ibadah. 2. Mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama. 3. Membina kerukunan antar umat beragama. 4. Tidak memaksakan agamanya kepada orang lain. Berikutnya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua itu adalah sila kedua dari Pancasila secara jelas mengandung nilai-nilai kemanusiaan, keberadaban, kesetaraan, dan keselarasan. Nilai keberadaban adalah keadaan yang menggambarkan setiap komponen dalam kehidupan bersama berpegang teguh pada peradaban yang mencerminkan nilai luhur budaya bangsa. Nilai kesetaraan adalah keadaan yang mampu menempatkan kedudukan manusia tanpa membedakan gender, suku, ras, golongan, agama, dan adat istiadat serta budaya. Berikutnya, nilai kesetaraan adalah keadaan yang menggambarkan keteraturan, ketertiban, dan ketaatan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga, yang pertama, sila ketiga Pancasila mengandung nilai persatuan dan kesatuan. Nilai persatuan dan kesatuan adalah keadaan yang menggambarkan masyarakat yang majemuk, bangsa Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam komponen tetapi mampu membentuk suatu kesatuan yang utuh. Nilai persatuan mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan tekad untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat, mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
Berikut, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan. Manusia Indonesia sebagai warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Nilai-nilai yang tercermin dalam sila kelima. 1. Mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terutama meliputi bidang I-Polek-Sosbud Hankam, atau ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. 2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Bersikap adil dan suka memberi pertolongan kepada orang lain. 4. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang terpuji, yang senantiasa mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan. 5. Cinta akan kemajuan dan pembangunan bangsa, baik material dan spiritual. Substansi nilai-nilai Pancasila dapat dikelompokkan menjadi 3. A. Nilai dasar, meliputi nilai ketuhanan yang Maha Esa atau nilai religius. Berikut, kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai dasar bersifat mutlak dan tetap melekat pada kelangsungan hidup negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat nilai-nilai dasar Pancasila, memiliki kedudukan sebagai dasar negara atau pokok kaidah yang fundamental. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak boleh diubah oleh siapapun. Mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat nilai dasar Pancasila sama halnya dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar ideologi Pancasila. Nilai-nilai dasar Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Contohnya, undang-undang dan peraturan pemerintah. Yang C adalah nilai praksis. Nilai praksis merupakan nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi pengamatan yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam penjabarannya, nilai praksis ini senantiasa berkembang sesuai perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta aspirasi masyarakat. Sekarang adalah bagian B, tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 1. Pengamalan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung konsekuensi bahwa setiap aspek penyelenggaraan negara harus didasarkan pada Pancasila. Hal ini mengandung maksud bahwa setiap penyelenggaraan negara dari daerah sampai pusat harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila.
Berikutnya adalah perwujudan pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Ini adalah contoh-contohnya yang bisa kita lakukan dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama adalah mendukung upaya pemerintah dalam menegakkan hukum. Berikut, mendukung penyelenggaraan pemilu. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat untuk melaksanakan musyawarah. Selanjutnya, melaksanakan keputusan bersama dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Berikut, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut, Pancasila menjadi petunjuk hidup sehari-hari agar tercapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin. Pembahasan berikutnya adalah perwujudan pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Hal ini bisa diwujudkan, bisa diimplementasikan dalam kehidupan lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan bangsa dan negara. Dari materi yang sudah kita bahas bersama, kita bisa menarik suatu kesimpulan. 1. Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa mengandung nilai-nilai yang dijadikan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa setiap penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 4. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dijadikan sebagai petunjuk hidup bagi warga negara sehingga terciptanya kehidupan yang harmonis dan sejahtera. 5. Nilai-nilai Pancasila harus diimplementasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah anak-anak kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas secara bersama-sama. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat buat kalian semua. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu.